Di ai hadza kitabul qirat. Qirat itu maknanya saling gunting, kordun mesti nugel. Berarti tugel-tugelan. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah marubati. Rono motong dari hartanya atau apa itu namanya, menyerahkan kepada amil bagian potongan dari hartanya dan motong dari bati semestinya batinya miliknya semuanya, miliknya pemilik barang, tapi karena tidak ikut kerja akhirnya batinya dipotong untuk amil ya. Akhirnya diarani qirat, potong-potongan. Tapi dibahasakan sekarang dengan bagi hasil. Wal mudorobah lan mudorobah ya maknanya cara bahasanya adalah saling pergi. Pergi karena dari pedagang yang dalam rangka mendapatkan bakti ini biasanya untuk mendapatkannya dengan cara pergi. Mulane diarani mudorobah, lungoan, wong dagangi lungoan. Sebagaimana dawuh Allah, wa idza darabtum fil ardi ay safartum. Darabtum gepuk maknane alias lungo. Lah qirat itu bahasanya ahli Hijaz, lek mudorobah niku bahasanya ahli Irak. Nah, kalau di Indonesia bahasanya bagi hasil mulane. Nah, mulane akad bagi hasil, akad qirat, akad mudorobah. Nek di Jawa akad marobati. Padahal sakjane ya ora kudu paruan. Wal muqaradah dan muqaradah. Muqaradah niku sangka qirat sing apa itu namanya saling tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, berarti lazim niku yasine pakai mufa'alah. Tapi sing mutaaddi atau mudhoaf, walaupun lazim tapi mudhoaf niku ya sini pakai wazan fi'alun. Li fa'alal fi'alu wal mufa'alah wa ghairu ma marosama u'adalah dawi Syekh Ibnu Malik. Li fa'alal fi'alu wal mufa'alah, untuk madhi fa'ala itu masdarnya fi'alun dan mufa'alatun. Di dalam qaulune le fi'alun niku sing mudhaaf. Midada ora midadun. Qatala yuqatilu muqatalatan muqital. Mulane qitalul kufar mboten talatul kital mboten kitalul apa itu namanya kufar mboten. Terus logo jalasa niku mboten jilasun mboten, tapi mujalasah. Iku ayat fa'a utawi kang aran qirat iku ayat fa'en to paring sapa se anapa niku malik ilahi maring wong liya aila saksin paring malan ing bondo liat tajira supaya dagangaken sapa saksin fi ing dalem malan waribku kali utai bati iku mustarikun join.
Mustarakun dimiliki bersama, ya. Iku mustarakun dan sekutoni bainahuma ing dalam antarane Malik lan Amil. Yang dinamakan kirot, Malik menyerahkan harta sebagian hartanya kepada Amil untuk diperdagangkan, yang nanti laba yang didapatkan akan dibagi bersama. Niku sing jenenge kirot. Sakit paham ta niki? Ya wis ngene iku. Dan ini banyak sekali dilakukan karena saling membutuhkan. Satu punya bakat untuk dagang tapi tidak punya modal. Padahal dagang tanpa modal, modal madil. Tanpa biaya-biayaan. Yang satu punya warisan banyak tapi gak bisa dagang. Sehingga lihat takhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, biar saking lulut saling membutuhkan, diperkenankan dengan akad kirot. Yang punya modal abab bisa dagang dengan mendapatkan laba, yang punya harta juga bisa dagang dengan mendapatkan laba, dengan dikapulerasikan dua kumpulan ini. Ada sing duwe laba, apa sing pinter dagang terus punya modal ya Agus iku warune. Sehingga nggak perlu bagi laba dipek dhewe ngono. Ya karo bojone. Wa dalilu sikati utawi dalil sae akad kirot iku ijma'u sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa ada akad kirot? Karena konsensusnya para sahabat semuanya melaksanakan. Lah kiasinya, aku kiasu alal musakoh bijamiin, dikiaskan pada musakoh. Musakoh itu menyerahkan kurma atau anggur agar dirawat, nanti hasilnya dibagi dua orang atau dibagi dua. Hanya saja bedanya itu, kalau musakoh itu bukan namanya laba, hasilnya itu hasil yang tidak bisa diusahakan dengan kasab. Karena urusannya kan buah. Bagaimana untuk mengusahakan ngodot dewi malah jadi protol kabeh. Ini ya nggak bisa. Nah, tapi kalau laba, ini dengan cara diputar balikkan, pokok pinter lesani ngono. Ya entah, kalau bakat itu Masya Allah dilu kayak gini kan ya. Aku kok gak bakat ini hidup berhari-hari ya gak. Kayaknya wong teko. Ya kendaraan orang itu nyekel belantai dilu kayak ya Mas Ora ya. Hilang aja kok sudah pak nona dari apa enggak? Oh, anjane anu. Ya, itu keistimewaannya ada sebagiannya sendiri. Dikiaskan pada musakoh dengan titik temu sama-sama amilnya tidak modal. Maliknya kadang tidak berpengalaman di dalam menggarap. Makanya menurut sebagian fuqaha yang musannifin itu muskirat itu diakhirkan dari musakoh karena sumbernya itu dari musakoh. Nah, karena sumbernya saka musakoh akhirnya ya mestinya kudu di akhir. Masa makis alehnya lebih makisnya itu lebih didahulukan, makis alehnya di belakang. Ini gimana? Ngendelan nih. Kejaba kalau dijawab cacat dalil untuk dikiaskan kepada musakoh, sebagaimana Imam Mawardi tidak menggunakan dengan
dalil disamakan dengan musyaqqah, tapi beliau dengan menggunakan dalil laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Lah sedangkan dawuh niku diturunkan pada ta'asamat jama'atun minal muslimin ayat tajil bi masimil haji. Niku diturunkan kepada golongan jama'atul muslimin yang berdagang di dalam musim haji. Dan juga tidak dikiaskan dengan mudorobahnya Rasulullah dengan Siti Khadijah, dengan hartanya Siti Khadijah ketika berangkat ke Syam. Kenapa kok didadikan di Nabi niku di dalam dagang hartanya Khadijah niku juga akad kirot marubadi. Tapi tidak dikiaskan dengan itu dikarenakan Kanjeng Nabi di dalam berdagang niku masih ada campur tangan budaknya Khadijah, yaitu sing jenenge Mas Maisaroh. Maisaroh niku lanang. Biasa lek wong Arab niku jeneng-jeneng wedok iki lanang. Wedok di Jawa maksudnya. Maisaroh, Hudzaifah, Tolhah. Ini wae di lanang kabeh niku. Ruwaihah lanang. Bon. Jadi karena apa kalau dorobahnya Rasulullah dengan Siti Khadijah hina angfadat ma'hu abda Maisaroh. Karena kama kila kana qabla tazawuji biya binakli syahraini wa umru idzakan aku khamsin wa isrina sanah. Sebab dilakukannya mudharabah itu sebelum beliau simah kepada Siti Khadijah dengan kacek rengulan. Jadi setelahnya dagang 2 bulan akhirnya kecantol janda. Usianya pada waktu itu 25 tahun, yang berarti beliau sebelum diutus menjadi rasul. Niki seperti halnya syariat man qoblak. Nah, syariat man qoblak niku tidak bisa digunakan untuk hujah. Nah, cuma dijawab kalau dalam dawuh pakai hadis, pakai dawuh Allah Ta'ala, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Fadlam mir rabbikum, ora oleh apa-apa kamu itu mencari keuntungan dari Tuanmu. Ini itibar bi umumil lafzi. Kata Rabbun itu bermakna sayyid, bisa bermakna Allah Ta'ala. Nah, kemudian kalau untuk dalil pakai apa yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun itu terjadi sebelum bi'tsah, akan tetapi perbuatan itu ditetapkan oleh Rasulullah setelahnya bi'tsah. Yakni Rasulullah tidak merubah, tidak melarang setelahnya bi'tsah, sehingga pakai dalil istishabul asli. Namun yang pas tidak seperti itu, sebab Rasulullah tidak akad kirot katanya dengan karena Khadijah niku tidak menyerahkan hartanya, hanya mengizinkan untuk ditasarufkan. Berarti seperti wakil, tapi mendapat ongkos laku sekian dapat sekian, ngoten lho. Jadi bukan kirot labanya ndak, walaupun tadi niku mestinya sekali labane, tapi dengan jualah. Kalau laku berapa kamu dapat sekian, ngoten lho nih. Persenan.
diurun ongkos. Tapi ongkos yang tidak maklum. Tapi maklumnya biwajhin, karena persenan itu kan biwajhin loh. Enggak jelas dapat berapa nantinya enggak jelas. Makanya sekarang ditirukan oleh orang-orang yang derep engko oleh sakmene dikai bawoni sekian ngono ya. Walaupun ada kelemahan niku gajine dari zatiahnya, tapi prosentasenya sama. Hanya saja perbedaannya bahwa yang dilakukan Rasulullah itu sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi utusan, sehingga tidak bisa digunakan hujah. Yaitu kecuali kecuali di dalam pengkiasannya itu ya Rasulullah menetapkan setelahnya itu gak merubah, ya biarin ngoten lho. Wis, saged paham. Nah, niku masalah akad kirat. Wa istaratu lan den syarataken lisihati maring sae kirat apa kaunul maliku darahima wa dananira ai khalisatan kang murni. Fala ya juzu mengko ora wenang apa kirat ala tibrin ngatasi mas lantaan wa khulien lan perhiasan. Ini zaman dulu. Wa maksusin lan barang kang den campur minat darahim awit dananir. Wa urutin lan bondo. Bondo niku ya harta, wa fulusin lan duit receh. Menurut keterangan yang ada dalam kitab ini, karena kitab ini dikarang masih dalam posisi uang itu mata uang masih berupa dinar atau dirham. Makanya akad kirot ini harus berupa dinar atau dirham. Kalau bondo tidak boleh. Kalau mas lantaan tidak boleh. Kalau klien tidak boleh. Kenapa? Fulus juga tidak boleh. Karena masih membutuhkan untuk tasarruf terlebih dahulu. Yakni pekerjaan yang tidak masuk di dalam pekerjaan dagang atau menjadikan uang dulu. Seperti fulus akan menjadikan mata uang dulu, urut bisa menjadikan mata uang dulu, sedangkan menjadikan mata uang ini kadang bisa rugi, kadang bisa untung yang tidak masuk di dalam akad kirot. Oleh karenanya, kalau sekarang dengan dinar darahim yang khalisah malah justru nggak sah dengan pakai ilat itu. Jadi makanya fikih itu akan bisa berubah dengan cara sendiri, dengan total sebagaimana rumusan yang ada di dalam kitab, tapi sebenarnya tidak berubah. Dan ini memang harus ditetapkan rumusannya semacam ini karena sebagai contoh yang mengandung pengkajian. Cuman kita harus bisa sakif, bisa pinter di dalam mengembangkan sesuai dengan ilat yang ada. Di alasan tidak diperbolehkan akad kirot dengan urut, tidak boleh dengan fulus, yaitu karena akan menambahi pekerjaan yang tidak masuk di dalam kirot. Apa pekerjaan? Yaitu menguangkan terlebih dahulu. Sebab rata-rata orang itu tidak mau dibeli dengan yang tidak murni, karena itu masuk golongan min jumlatil urut. Atau gampangan orang itu barangnya dijual, dibeli dengan mobil, dibeli dengan motor, dibeli dengan tewel, jarang maunya dengan uang. Kalau gitu dengan alasan semacam itu malah justru akad kirot dengan menggunakan dirham, dengan menggunakan emas sekarang tidak boleh, karena juga malah justru akan menambahi pekerjaan yang tidak di dalam kirot, yang malah diperbolehkan di Indonesia dengan rupiah. Pakai mbak rupiah niku. Niku anune ngoten. Itu kalau kita
bisa untuk menjabarkan kalau tidak tahu ilatnya ya nggak ada namanya tidak ada namanya akad qirah zaman sekarang yang sah. Sudah tidak ada pakai dinar, tidak ada pakai dirham. Padahal semestinya malah dengan dirham dan nadir tidak sah zaman sekarang. Nah, tapi ini jangan dirubah. Ibarat semacam ini jangan dirubah karena mengandung sejarah. Sebagai contoh. Demikian sebagai akad mukhabaro, muzaroah. Mukhabaro itu juga jangan dirubah. Mukhabaro itu kan aslinya dari tanah Khaybar. Ya biar semacam itu. Buat contoh biar tahu sejarah karena dengan mukhabaroh itu akan mengerti asal mulanya dengan Khaybar sehingga terjadi perbedaan hukum masalah boleh dan tidaknya kerja dengan kos yang masih majhul. Dalam akad mukhabaroh itu kan benih keseluruhan benihnya semuanya dari amil yang nanti hasilnya dibagi sama dibagi kedua pihak yang nanti tidak mesti hasilnya berapa. Yang menurut Imam Syafi'i itu diperbolehkan karena memang dilakukan oleh sahabat. Hadisnya jelas pada waktu itu Sayyidina Umar dengan akad mukhabarah dengan orang Khubairah. Tapi menurut Imam Syafi'i nggak bisa akad mukhabarah itu dilegalkan sehingga muzaroah juga nggak legal. Alasannya itu tidak akad murni sebab masih ada bau jizyah karena ahli Khubairah yang mengharap itu golongannya orang Yahudi yang ditaklukkan tanahnya dimiliki oleh orang Islam. Terus disuruh nggarap orang Yahudi, berarti masih ada bau agak mirip dengan jizyah. Nah, dengan usur itu tarian 10%-an. Makanya tidak ada di dalam mazhab Hanafi, di dalam mukhabarah dan muzaroah. Tapi Imam Syafi'i pakai teknya. Kenyataannya ada, tidak melihat dari mirip dengan jizyah karena tanah menjadi miliknya orang Islam. Nah, kemudian contoh yang tidak bisa dirubah, makanya ini sebagai contoh gini seperti fikih kesunatan sholat dengan membaca jahrun. Dengan membaca jahrun ketika dalam sholat maghrib isya dan subuh dan 2 rakaatnya maghrib dan 2 rakaatnya isya. Kalau siang disirikan, dipelankan. Nah, hal ini karena ada hikmah pada waktu itu ketika waktu malam orang-orang kafir sama tidur. Nah, orang kafir itu tidurnya mulai maghrib, bangunnya siang. Makanya tidak boleh kita sholat qudul maghrib itu makruh gitu ya. Nah, sehingga kita baca Quran itu aman, dikeraskan itu aman, tidak akan bisa menimbulkan gejolak orang kafir menyakiti orang Islam atau menghina kepada orang Islam. Kalau siang ini nanti orang-orang kafir mendengar akan misuh-misuh, marah-marah dengan Quran yang dibaca. Nah, ini biarkan semacam itu karena sesuai dengan kenyataan dulu dan merupakan dogmatik urusan ibadah. Biar bisa kita kembangkan dalam zaman sekarang. Ilatnya yaitu jangan sekali-kali kita melakukan ibadah yang kemudian mengakibatkan gejolak orang-orang lain
akan mengolok-olok kepada Islam, akan mengolok-olok terhadap agama kita. Itu tidak boleh. Makanya seperti azan tidak boleh keras-keras, dan apalagi berturut-turut di daerah yang banyak non-Islamnya. Pujian pakai speaker yang keras, yang sehingga mengganggu pada masyarakat. Ini nggak boleh dengan dalil itu. Jadi pelajaran yang ada dalam tuntunan fikih itu kita lakukan sebagai ta'abbud, sebagai dogmatis. Namun jangan hanya kembali kepada dogmatifnya, sebab semuanya dogmatif, cuma doktrin ibadah itu ada hikmahnya. Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Lalu kita kaji hikmahnya. Apa hikmahnya itu? Hikmahnya tadi itu, karena kalau di malam hari mereka tidur sehingga aman dari caci maki mereka. Tapi kalau siang tidak aman dari caci maki mereka, dari olah mereka. Makanya kalau kita sekarang hikmahnya semacam itu, berarti jadikanlah akhlak hikmah itu, sehingga kita betul-betul orang yang menjadi ahli hikmah. Jadikan akhlak berarti jangan sampai melakukan sesuatu yang di situ mengakibatkan orang lain mengolok-olok kita, menghina agama kita. Hal itu juga ditegaskan oleh Allah Ta'ala dengan tegas, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Ngoten kanune. Tapi yo repot. Kalau sudah keras dengan pakai speaker, diingatkan katanya melarang pujian, melarang azan. Tidak ada melarang pujian, zaman pujian wiridan sak karepmu. Tapi gak boleh mengganggunya. Loh, dulu gak ada, dulu gak speaker. Kalau gak speaker dulu gak, walaupun sekeras apapun, kalau gak pakai speaker gak sampai mengganggu lingkungan. Tapi sekarang itu pakai speaker dulu masalahnya. Speaker itu kan ya baru saja gitu ya. Itu banter-banteran itu loh yang apalagi hanya sekedar main-mainan dengan menggunakan miniatur truk-trukan gitu kan, yang mengganggu pada ini tidak boleh. Ngoten lho. Itu kita jadikan akhlak. Hikmah-hikmah yang ada semacam itu jadikan akhlak. Kita tahu juga dipertegas lagi dengan hikmah lagi ketika di dalam masjid kita baca Quran surat Kahfi kan boleh dikeraskan, tapi dengan catatan tidak taswis terhadap musallin atau naim, pada orang tidur. Kalau taswis kepada orang tidur haram begini ya. Taswis kepada orang sholat ya haram. Nah itu lagi, kalau tasbih kepada orang sholat itu haram, sering kita pujian keras dengan pakai speaker di dalam masjid, sehingga orang melakukan sholat sunat itu ya iso kalang kabut tuh Yuan, bisa terganggu. Makanya kembali kepada zaman dulu, pujian ini ora usah pakai speaker, kalau di enak gitu nih. Wong di dalam masjid ya dengar, gak ada speaker, gak ada salon ini ya dengar ya. Semuanya mendengar ya, tapi gak gangguan ya. Speaker salon ini bauan dalam masjid buat apa gitu ya. Sini ki anu nih, napa niku namanya sulitnya kita menyampaikan masalah pada zaman sekarang. Tapi begitu, kita akan menyampaikan pun juga demikian. Ketika kita menyampaikan hal yang mestinya benar, kira-kira diterima apa tidak. Kalau nanti kira-kira tidak terima, malah justru menjadi bahaya, nggak usah disampaikan. Tapi cari lain, bukan gugur cara menyampaikan, tapi dengan cara lain yang kira-kira tidak menimbulkan gejolak. Ngoten lho ya. Tapi pancen nih mengkaji di dalam masalah hikmah
dalam masalah ta'akul. Hikmah itu yang ditunjukkan oleh akal. Lek kitab, lek sing ta'abud kan ditunjukkan oleh kitab. Kalau kitab urusan nubuah, urusan kenabian yang tidak bisa kita konkrek-konkrek sebab beliau berdasarkan wahyu. Tapi kalau hikmah itu berdasarkan petunjuk daripada akal. Makanya untuk mendapatkan ilmu hikmah itu tidak ada kitabnya. Keterangannya tetap, ngajinya ya tetap, cuman pengetahuannya lebih dari itu karena tahu maksudnya gitu loh. Nah, kita kan banyak yang fakih-fakih kita laksanakan tapi tidak tahu maksudnya. Buktinya seperti pengajaran Ihya kemarin di dalam masalah cara untuk menundukkan kita biar tidak sombong dengan latihan rukuk, niat dan sujud. Tapi kenyataannya kita sujud berkali-kali tidak ada ngefek. Kenapa? Karena tidak ada hikmahnya, tidak kita kaji. Betul ya? Hikmahnya tidak kita kaji, tapi fikihnya yang dikaji. Yang penting netepi syarat, yaitu meletakkan anggota 7 bersamaan dan tumakninah. Ini itu aja yang yang didapatkan. Padahal untuk fikih itu operasionalnya hanya urusan dunia, tidak tembus pada akhirat. Itu hanya urusan dunia, tidak tembus dalam akhirat. Urusan akhirat itu maksudnya itu, esensinya itu, betul ya? Allah, ya ini kian ya, jadi jangan ngaji jo angel ya.